Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau itu sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita contohi dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Yang pertama perlu diingat, Nabi Muhammad itu asal muasalnya tidak sama dengan kita. Asal muasal Nabi Muhammad nurun ala nurin, cahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah. Takkan kujadikan alam dan seisinya, surga dan neraka, kalau tidak aku cinta kepada engkau wahai Muhammad. Maka disitulah letaknya Allah bersolawat kepada Rasul. Termaktub dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Begitu karena kecintaan Allah sehingga Allah bersolawat, Nabi pun, malaikat pun bersolawat. Bagaimana dengan kita? Ayat berikutnya Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu. Jadi situ perintah solawat itu bukan Rasul saja, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Wasallimu taslima, berikanlah salam dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu suri tauladan. Waktu digendong oleh Halimatus Sa'diyah diberikan mimik sebelah kanan, itu Rasulullah tidak mau mengisapnya. Buka mulut saja tak mau. Kenapa Rasulullah tak mau? Karena sebelah kanan telah diberikan oleh si Halimatus Sa'diyah kepada si Hamzah. Artinya dari kocik Rasulullah itu lah membuat contoh ke awak, jangan diambil punya orang, ambillah punya awak. Inilah ayat Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyibah, hai orang beriman, makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Jangan diambil punya orang, jangan diambil punya si anu. Takkan kaya oleh kita segenggam, takkan kaya kita oleh sejengkal tanah yang kita anjak itu pancangnya, tetapi itu akan melilit leher kita nanti, mulai alam kubur sampai nanti hari kiamat itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bahasa rahmatan lil alamin itu menyenangkan. Jadi anak menyenangkan ibunya. Jadi kawan-kawan menyenangkan kawan. Sampai minjam sama Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai ikut berperang, orang berperang pun bersemangat karena Rasulullah. Orang dagang pun orang senang. Kenapa? Karena kejujuran Rasul. Kini wak buka diri awak, sejauh mana baru awak menyenangkan orang? Oh awak anak, sejauh mana baru menyenangkan amak jua ayah? Oh awak yang namanya masyarakat, sejauh mana baru menyenangkan masyarakat? Oh awak RT RW sejauh mana menyenangkan masyarakat? Oh awak imam sejauh mana baru menyenangkan makmum? Oh awak ustaz sejauh mana baru menyenangkan yang namanya umat? Oh awak yang namanya al-mudir, pimpinan, sejauh mana baru menyenangkan bawahan? Kalau memang awak mengikut Rasul, menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, sampai Rasulullah berumur 30 tahun, itu konsep Rasulullah dinyatakan, actionnya apa? Bahwa Rasul menyatukan umat. Bergeser Hajar Aswad pada tempatnya, itu kepala suku heboh. Abu Lahab dan Abu Jahil menjadi pimpinan, tak sanggup mendamaikan mereka. Akhirnya dipanggil Rasul, ya Muhammad ada apa? Ini bagaimana nih? Rasulullah bentangkan sorbannya sudut empat, dipanggil kepala suku sehingga diangkat ramai-ramai. Begitu Rasulullah bijak untuk menyatukan umat. Ikolah yang disebut oleh orang kampung awak, mengambil obok dalam topung. Obok tidak putih, topung tidak basera. Di negara awak ikolah ya pimpinan yang lebih bijak lah. Potong dan terjadi umpamanya undang-undang
pekerja. Seharusnya diumumkan hari itu, ada lalu-lalu diumumkan, berarti tidak bijak. Harus bijak. Maka sampai tersengak berantem. Jangan diciptakan itu, tapi ciptakan kedamaian. Rasulullah membuat hidup ini adalah indah, aman dan damai. Yang umur 40 Rasulullah itu makin hari makin bersantan. Kata orang Bangkok itu makin hari makin bersantan. Artinya apa? Rasulullah menunjukkan ketaatannya. Beliau menjadi orang tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli puasa, ahli jamaah, ahli silaturahim, ahli infak, wakaf dan sedekah. Dibuka di awak. Awak kok ahli apa? Coba, ahli apa awak? Piti banyak ditumpukkan. Sementara di belakang rumah awak banyak rumahnya, nak ada bersumur, nak ada listrik. Itu apa guna piti ditumpuk-tumpukkan? Olah sawit awak, sementara di samping rumah awak anak yatim banyak tak makan, banyak MDA tak dibayar. Bangun madrasah banyak yang tombok-tombok. Untuk apa guna harta? Rasulullah dia jamin masuk surga. Beliau adalah maksum, terpelihara. Tetapi tanda syukur beliau bersujud di hadapan Allah siang dan malam, tidak berhenti. Tanda tasyakur. Wahai kaum muslim muslimat, kok berani meninggalkan solat? Kok berani tidak berbuat amal ibadat? Berapa piti tuan-tuan banyaknya? Berapa luasnya sawit tuan-tuan? Berapa banyaknya toko tuan-tuan? Berapa banyaknya emas bapak dan ibu? Terbayar tak oleh harta itu solat yang ditinggalkan? Kok berani meninggalkan solat? Apalagi berani meninggalkan jemaah? Berapa onggok harta kita untuk membayar itu nanti? Tidak ada harganya sama sekali. Beruntunglah bapak dan ibu, badan sehat dimanfaatkan, harta ada dialirkan. Iko yang disambui air yang dalam kolam bila mengalir, pasti air akan jernih dan sekelilingnya akan subur. Tapi bila air berada di dalam kolam tidak mengalir, air akan keruh dengan sendirinya, bau dengan sendirinya, sekelilingnya akan gersang. Maka disinilah letaknya orang-orang yang bermakna di dalam kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tentunya kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Rasul membuat itu dalam konsepnya sampai di Madinah menyatukan umat. Sampai di Madinah Rasulullah menciptakan perdagangan. Rasulullah menciptakan hidup sosial, bantu membantu, tolong menolong. Inilah keteladanan. Apa gunanya kita sujud di hadapan Allah, taat kita, tapi dengan sosial, dengan masyarakat tidak tegur sapa juga tidak bisa. Rasul tidak membuat seperti itu, tapi Rasulullah adalah amal ma'ruf nahi munkar. Dari kecil Rasulullah sampai beliau dewasa, sampai meninggal, beliau tidak berhenti mengajak umat bagaimana umat ini aman, damai, sujud di hadapan Allah. Sangat berbahagialah bapak dan ibu, tenang pikiran, enak perasaan. Keteladanan Rasulullah sebagian besar sudah bapak ibu lakukan, walaupun sebagian kecil belum sanggup mengikuti akan langkah-langkah Rasul. Tapi apa tidak salah kita menuju ke sana. Merugilah bagi kita yang belum menunggu-nunggu waktu, sementara waktu takkan pernah kembali lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus Allah adalah untuk rahmat, menyenangkan orang. Mari sama-sama menyenangkan orang, setidaknya menyenangkan ibu dan ayah, menyenangkan keluarga, menyenangkan masyarakat. Itulah lidah orang yang akan selalu mendoakan kita. Lebih dan kurang izin dan maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.